Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Sanjani. Saya mahasiswa STT Syekh Muhammad Nafis Tabelong, prodi PAI semester 3, izin mengumpulkan tugas ilmu tasawuf. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang minaz zulumati ilan nur. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita berhadir pada majelis hari ini, yaitu dalam materi bahaya kikir. Nah, bahaya kikir ini termasuk ke dalam rukul muhlikat, yaitu penyakit hati yang membinasakan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, bahaya kikir ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena dapat membinasakan. Nah, lalu kenapa kikir ini bisa muncul? Nah, ada beberapa faktor yang bisa memunculkan kikir ini. Nah, yang pertama itu cinta terhadap dunia. Nah, kikir ini kurang lebih jalan pamalar juga. Nah, jadi kikir ini muncul karena akibat seseorang itu terlalu mencintai terhadap dunia, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau seseorang itu hatinya terlalu mencintai dunia, artinya itu dia itu seakan-akan dunia ini bisa hilang begitu saja. Nah, jadinya nih takutan kalau dunianya itu hilang. Nah, jadi itulah penyebab munculnya, salah satu sifat munculnya kikir. Nah, yang kedua, kenapa kikir ini berbahaya, yaitu bisa merusak hubungan sosial. Nah, apabila orang kikir nih, biasanya orang itu kada tapi dikawan nih. Nah, ini tuh bisa kada tapi berkawan, artinya itu dalam masyarakat lingkungan sosialnya tuh dia itu kikir tuh bang, pamalar gitu. Nah, misalnya ada orang hendak berkumpulan yaitu kada tapi hakun ngumpul duit, mengumpulkan tenaga. Nah, saking kikirnya tuh bang. Jadi apabila orang kikir ini bisa merusak hubungan sosial di masyarakatnya, saking berbahayanya. Yang ketiga, kikir ini bisa menutup pintu rezeki. Nah, padahal rezeki ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendak kita siapakah memberi orang, nah supaya kita suka tetapi kikir. Nah, kita hendak memberi berlebih, tapi jangan juga Allah tuh mengurangi rezeki kita. Nah, saking kikirnya tuh, ia tuh kadang pun bersedekah ibaratnya, yang mengakibatkan pintu rezeki itu bisa tertutup. Nah, jadi itu 3 bahayanya sifat kikir. Pertama, terlalu cinta terhadap dunia. Yang kedua merusak hubungan sosial di masyarakat. Yang ketiga, menutup pintu rezeki. Nah, itu adalah bahaya sifat kikir. Terus adapun, nah, kalau sifat kikir ini ada cara mengobatinya dengan cara pelan-pelan gitu. Nah, yang pertama yaitu kita tuh
belajar bersedekah sedikit demi sedikit. Nah, misalnya bulan mainan gajian 1 juta misalnya, bersedekah 10.000 ya. Bulan mainan ulang bersedekah 15.000, naik sedikit. Nah, seakan yang supaya kita bersedekah itu kita itu tidak merasa tidak membahayakan kondisi finansial kita. Nah, itu belajar bersedekah secara terus menerus itu bisa menghilangkan sifat kikir yang ada di hati. Nah, yang kedua, kita itu harus selalu mengingat akan kematian. Mungkin kita selalu kikir pamalar terhadap harta kita, bagaimana kita bisa memperoleh amal jariah jika kita kikir kadada pesanguan saking kita meninggal kaina. Nah, kayak paksa kita tuh harus bersedekah. Nah, bersedekah ini adalah salah satu cara agar kita bisa menghilangkan sifat kikir kita, yaitu mengingat akan kematian kita, bahwa kematian itu akan datang. Nah, terus yang ketiga yaitu kita tuh berpikir bahwa dunia ini milik Allah. Nah, jadi kita itu tidak perlu merasa kikir terhadap harta kita yang seakan-akan dunia ini akan hilang kita memberi ke orang terus. Nah, jadi dunia ini milik Allah. Kadang mungkin kita tuh memberi orang, dunia ini kadang hilang juga. Kita memberi orang harta kita kadang mungkin hilang juga. Nah, jadi itu. Nah, jemaah sekalian, jadi pada intinya kikir ini sangat berbahaya dan masuk ke dalam rukul muhlikat, yaitu sifat-sifat yang membinasakan dan sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam hati kita. Nah, saking berbahayanya ini, kikir ini bisa merusak hubungan sosial kita, bisa terlalu cinta terhadap dunia, dan bisa menutup pintu rezeki kita. Jika kita sudah ataupun merasa memiliki sifat kikir ini, maka kita bisa mengobatinya dengan cara bersedekah sedikit demi sedikit, mengingat akan kematian, dan berpikir bahwa dunia ini milik Allah, bukan milik kita. Nah, itulah jemaah sekalian materi kita, isi ceramah singkat kita pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.